الحلقة في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat zuhur rahimakumullah. Sebelum kita salat zuhur berjamaah, seperti biasa kita dengarkan uraian ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasul. Kalaupun tidak akan menambah pengetahuan bapak-bapak dan ibu-ibu, paling tidak mengulang-ulang. Sesuai dengan pepatah orang Minang, belajar kaji dek berulang, bahasa jalan dek bertampur. Pertemuan bulan-bulan yang terdahulu, saya membahas tentang makna Al-Fatihah. Sebab itu ayat kita ulang-ulang 17 kali sehari semalam. Yang sudah saya kemukakan bulan-bulan yang terdahulu, ayat 1, 2, dan 3. Sebagai ulangan bahwa di ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim itu Allah memberitahu tentang dirinya bahwa Allah itu Rahman dan Rahim, pengasih penyayang. Penamalannya bagaimana? Takhallaqu bi akhlaqillah. Nabi memerintah kita, suri tauladanilah akhlak Allah, sifat Allah yang ada di dalam Al-Quran. Nah, khusus dalam Al-Fatihah, Allah memberitahu dirinya Rahman Rahim, santun, penyayang. Lalu pengamalannya bagi kita, jangan sekali-kali putus silaturahim. Kalau putus silaturahim berarti kita sudah membatalkan makna Fatihah yang ayat 1 pada diri kita. Kalau sudah lewat 3 hari putus silaturahim, la yaqbalullah amala qati'ir rahim, kata Nabi. Allah tidak menerima amal orang yang putus silaturahim. Yang kedua, alhamdulillahirabbil alamin. Allah memberitahu bahwa Allah yang mengatur, yang menciptakan alam semesta ini, termasuk diri kita sendiri. Rabbul alamin, alam itu selain daripada Allah. Allah tidak alam, tapi selain daripada Allah alam. Malaikat alam, jin alam, manusia alam, syurga alam, arash alam, qalam alam, syaitan itu juga alam. Allah yang mengaturnya, Allah yang menentukan, Allah yang menciptakannya. Kemudian ayat 3 diulang lagi oleh Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Artinya kalau salah laku, salah tingkah kita dalam hidup di alam dunia ini, cepat kembali kepada Allah, bertobat, beristighfar. Sekarang kita masuk ke ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin. Allah memberitahu bahwa Allah yang menguasai, yang menentukan, yang menetapkan dan segala-galanya di hari pembalasan. Malik itu Allah, itu sifat dari Allah. Malik yang menguasai, Yaumiddin hari pembalasan, hari berbangkit, hari bertimbang, dan seterusnya. Nah, mari kita lihat bapak dan ibu, kita ini dari segi keberadaan kita, kalau tidak di dalam masjid, di luar. Di luar itu bisa di warung, di mall, di pasar, di kedai, di tempat permainan, di mana saja. Jadi dari segi keberadaan kita,
Pertama kita di dalam masjid, kalau enggak kita di luar masjid. Dari segi perilaku dua saja, yuhibbuhullah wa yardah, perilaku kita yang disayangi oleh Allah dan yang diridhoi, dan kalau tidak yang dibenci, yang dimarahi. Ini Malik Yaumiddin itu penjelasannya dalam Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, sangat banyak ayat belakang. Pak, maknanya sekarang apa pengaruh pada diri kita yang sudah sekian ribu kita baca? 17 kali sehari semalam, sebulan 510 kita baca Malik Yaumiddin. Setahun 6.120 kali. Kalau 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun berapa? Apa pengaruhnya? Taksirnya ke diri kita dan ke perilaku kita. Kalau tidak ada pengaruhnya, berarti Fatihah itu keluarnya dari kerongkongan kita saja, tidak memperbaiki perilaku kita. Mana yang banyak kita di dalam masjid dengan di luar masjid? Banyak di luar masjid. Di luar masjid itu macam-macam kegiatan kita. Apakah kita tahu bahwa yang kita lakukan, yang kita pikirkan, yang kita lihat, yang kita baca, yang kita dengar, yuhibbuhullah aw yardah wa yardah? Apakah seluruh aktivitas kehidupan kita ini disayangi dan diridhoi oleh Allah atau dibenci? Pertanyaannya di mana kita tahu? Disitulah wajibnya belajar Al-Quran. Di sini ada daftar apa yang disukai. 55 kali Allah mengulang dalam Al-Quran, wattaqullah. Kalau terjemahnya bertakwalah kepada Allah, itu terjemah. Wattaqullah, peliharalah dirimu dari benci aku dan marah aku, dari azab aku. 55 kali diulang oleh Allah dalam Al-Quran. Dua, disebutkan apa yang harus ditakuti. Wattaqun nar, fattaqun nar. Takutlah, peliharalah dirimu dari azab neraka. 2 kali diulang. 55 tambah 2, 52, 57. Masalahnya tiap hari Jumat disampaikan oleh khatib. Fas'au ila zikrillah, itu kan kepada ajaran, kepada Al-Quran. Mendengarkan khutbah setiap hari Jumat. Kalau satu ayat saja satu minggu, setahun 52 ayat itu. Sudah berapa ayat setiap hari Jumat? Apakah sudah turun dari otak kita ke hati kita? Terjemah tahu, itu otak. Ilmun. Ilmun itu kalau ditulis dalam bahasa Arab, ain, tengahnya lam, belakangnya mim. Filosofisnya apa? A itu menyerap. A itu ditulis menganga, menyerap ilmu. Kita dengar, kita baca, diserap. Lalu dibawa ke otak, lamnya mati, bulat, diolah di otak. Diturunkan ke bawah, mim jadi amal. Maka mim pindah ke tengah, lam pindah ke belakang. Maka jadi amal. Ainnya tetap di depan. Lamnya yang berganti, lam pindah ke belakang, mim pindah ke tengah. Walaupun kita sudah mengamalkan suatu ilmu, tapi tetap belajar. Minal mahdi ilal lahdi, sejak dari lahir sampai sakratul maut. Apa tujuannya? Memelihara tadi. Wattaqullah, pelihara dirimu dari azab Allah. Begitu sayangnya Allah sama kita. Dia menjerumuskan diri kita ke dalam neraka, siapa? Kita sendiri. Salah ucap, salah dengar, salah pegang, dan seterusnya. Orang Minang menerjemahkan itu bajalan pelaru kaki, mengecek pelaru munjung. Mulutmu harimaumu dalam pepatah bahasa Indonesia. Sekarang malah jarimu harimaumu. Tidak hanya mulutmu harimaumu, jarimu bisa jadi harimaumu. Berapa banyak orang perang di dunia maya lewat jari. Mulut tak ada ngomong, jari. Sekian abad yang lampau Allah telah memperingatkan. Kalau duduk makna Malik Yaumiddin itu di diri kita, pasti kita hati-hati. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula.
Semua yang kamu dengar, semua yang kamu lihat, semua yang kamu rasakan dalam hatimu, mas'ula, dipertanggungjawabkan. Bapak Ibu kaum muslimin, dalam satu kitab kita baca, nafas kita turun naik di hidung ini, turun naik 1 jam itu 180 kali. Kalau dalam keadaan normal, kalau sesak nafas beda itu. 180 turun naik dipertanggungjawabkan. Itu dia makna Maliki Yaumiddin. Lalu bagaimana? Taubatan qablal maut, rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Itu dalam makna itu Bapak kaum muslimin. Taubatan qablal maut, tiap hari harus dibersihkan. Setiap sudah berwudu, Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikan aku ini selalu orang yang bertaubat. Baca astagfirullah, kenal kesalahan dari pagi tadi sampai nanti kita tidur. Rahmatan indal maut, baru nanti ketika di akhir hayat roh itu keluarnya disayangi oleh Allah. Rahmah, sayang, Rahman Rahim. Maghfiratan ba'dal maut, begitu roh selesai keluar, ampunan dapat. Ketika pertanyaan mungkar nakir terjawab, selesai. Nikmat kubur sampai hari berbangkit. Bisa tak kita mengamalkan tiga untuk memaknai Maliki Yaumiddin? Kalau tidak ada perbaikan pada perilaku kita, tidak ada pengaruh Al-Quran kepada diri kita. Kita lah yang membuat diri kita. Siapa yang sayang pada diri kita? Kita sendiri. Saya beri Bapak Ibu contoh. Mengapa jenazah dimandikan sebelum dikubur? Itu jenazah kan masuk tanah, dibersihkan dari najis-najis. Najis jasmani orang yang bersihkan, tapi najis rohani siapa yang membersihkan? Dengki, iri, bingit, takabur, onge dan seterusnya, siapa yang bersihkan? Jasad kena tinggi pangkatnya, kedudukannya diantar, bisa berpuluh-puluh mobil mengantar. Rohnya siapa yang mengantar? Nah, coba dudukkan makna Maliki Yaumiddin. Pasti Minang tadi, bajalan wak pelaru kaki, mengecek wak pelaru muncung. Hati-hati. Mengangur dulu selalu mengecek. Kata orang, bukan mengangur mulut. Dan setiap mengecek, begitu. Sebelum dikeluarkan, timbang di dalam. Harimau mana di dalam, kambing juga keluarkan. Tukar harimau itu dengan kambing. Maafkan semua yang terlanjur dari orang kepada kita, baru dikeluarkan. Duduk mana Maliki Yaumiddin, aman negeri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.